Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Berbalut agenda silaturahmi usai Lebaran, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi dan bertemu ulama serta tokoh masyarakat 3 hari terakhir. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto melakukan safari politik ke Kota Pekalongan, Jawa Tengah dengan bersilaturahmi ke kediaman Habib Lutfi bin Yahya pada Kamis 5 Mei 2022. Pertemuan kedua tokoh nasional tersebut berlangsung tertutup selama 3 jam di kamar pribadi Habib Lutfi bin Yahya. Prabowo mengaku tidak ada pesan khusus dari Habib Lutfi untuk dirinya. Sedikit Lebaran tadi sambil dibuka mundur. Apa saja Pak Yang dibahas apa aja Pak tadi sama Abah? Ada pesan dari Abah Pak? Ada pesan dari Abah apa Pak? Pesannya sambil mundur kira menjaga kesatuan. Mobil mikir agak kanan. Kanan awas mobil. Kepentingan rakyat. Ya. Siap. Saya kira bagus Pak. Jangan. Ya. Siap. Sebelum ke Pekalongan, Ketua Umum Partai Gerindra itu diketahui melakukan safari silaturahmi ke sejumlah lokasi di Jawa, terutama di wilayah Tapal Kuda. Prabowo mengawali safari silaturahminya dengan mendatangi pondok pesantren di Situbondo dan Jember di Jawa Timur, hingga bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada 3 Mei lalu. Prabowo Subianto mengunjungi pondok pesantren almarhum Kiai Haji Maimun Zubair di Kecamatan Sarang, Jawa Tengah. Pertemuan dengan pemimpin pondok pesantren berlangsung tertutup selama 2 jam. Prabowo pun membantah pertemuan tersebut terkait politik, namun lebih kepada kedekatannya dengan keluarga Mbah Mun. Sementara di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, Prabowo bertemu dengan pengasuh Ponpes Tebu Ireng, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin. Namun, tidak ada pertemuan khusus dengan para pengasuh Ponpes Tebu Ireng. Menteri Pertahanan itu diketahui ditemani para pengasuh pondok pesantren untuk berziarah ke makam pendiri NU Kiai Haji Hashim Asy'ari dan makam Presiden keempat Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Meski membantah silaturahminya di sejumlah lokasi Tapal Kuda sebagai safari politik, namun upaya silaturahmi Prabowo dinilai penting mengingat elektabilitasnya yang mulai menurun. Kandangnya Prabowo Subianto melakukan safari politik ini tentu tidak lepas dari upaya untuk menuju jalan panjang 2024. Tentu Prabowo sudah mulai membaca tanda-tanda politik, misalnya secara elektabilitas Prabowo sudah mulai kalah dengan Ganjar Pranowo. Tentu dalam konteks itulah kemudian Prabowo tidak bisa terus-menerus berada dalam zona nyaman yang menikmati hasil tabungan elektabilitasnya selama 2 kali ikut Pilpres. Karena secara perlahan mulai tertinggal oleh Ganjar Pranowo dan secara perlahan misalnya sudah mulai diikuti oleh Anies Baswedan, kemudian Sandiaga Uno gitu ya, yang kebetulan satu partai, dan ada Ridwan Kamil. Disinilah kemudian sebenarnya politik panggung belakangnya itu harus dibaca secara utuh. Tentu Prabowo sedang mengkalkulasi bagaimana insentif politiknya ke depan sedang dikalkulasi dengan membangun jangkar-jangkar politik, dengan membangun jejaring-jejaring dengan elit-elit kunci yang kemungkinan akan bisa diajak kerjasama menuju 2024 yang akan datang. Adi Prayitno menambahkan momen Lebaran dan silaturahmi dianggap penting dan sengaja dimanfaatkan Prabowo untuk menemui tokoh masyarakat dan lokasi yang dianggap penting untuk tindakan politik Prabowo yang dinilai mulai stagnan ketika menjabat sebagai Menteri Pertahanan di masa Joko Widodo Ma'ruf Amin. Tim Liputan Metro TV.